Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita lanjutkan lagi materi kimia kita tentang larutan elektrolit. Nah, sebelum kita masuk ke larutan elektrolit, kita harus tahu dulu apa itu larutan. Jadi, secara kimia, larutan itu adalah merupakan campuran dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, untuk lebih mudahnya kita contohkan zat terlarut ini adalah seperti gula dan pelarutnya itu adalah air. Jadi kalau kita ingin membuat larutan gula, maka artinya kita mencampurkan gula sebagai zat terlarut ke dalam air sebagai pelarutnya. Larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Yaitu larutan yang dapat mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, jadi di sini kuncinya adalah ion tadi harus dapat bergerak bebas. Karena kita tahu garam yang ada di dapur di rumah itu kan bentuknya padatan. Nah, garam itu sendiri memang sudah dalam keadaan ion. Namun ketika dia berwujud padat, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas sehingga padatan garam tidak bisa mengantarkan listrik. Namun ketika sudah kita larutkan ke dalam air, ion-ion tadi itu menjadi dapat bergerak bebas sehingga bisa mengantarkan listrik. Ini contohnya nih kristal garam yang padat, dia tidak bisa mengantarkan listrik, tapi setelah larutkan ke dalam air, maka ion-ion tadi dapat bergerak bebas dan bisa mengantarkan listrik ya. Jadi kuncinya adalah ion-ion yang dapat bergerak bebas. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Jadi elektrolit kita bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Pada larutan ini terjadi ionisasi atau disosiasi atau penguraian senyawa menjadi ion-ionnya secara sempurna. Jadi ketika tadi dia berwujud padat itu kan menggumpal ya. Nah, ketika masuk ke dalam air dia mengalami penguraian. Nah, sehingga dia menjadi ion-ionnya. Dan penguraian ini berlangsung secara sempurna, artinya seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Sehingga kita kenal dengan derajat disosiasi atau derajat penguraian itu sebesar 1 dengan skala 0 sampai 1. Artinya 1 adalah yang paling besar. Nah, jadi untuk larutan elektrolit ini derajat disosiasinya adalah bernilai 1. Contohnya adalah larutan garam. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah ini adalah larutan yang kurang baik dalam mengantarkan listrik. Pada larutan ini terjadi ionisasi atau disosiasi atau penguraian senyawa menjadi ion-ionnya secara sebagian. Artinya, ketika dia dalam keadaan awal tidak seluruhnya terurai, namun hanya sebagian saja. Nah, sehingga derajat disosiasinya adalah di antara 0 dan 1, tapi lebih mendekati 0. Contohnya apa? Yaitu larutan cuka atau air cuka. Kalau kita pernah makan bakso, itu bakal ketemu tuh ada air cuka tuh ya. Nah, itu termasuk larutan elektrolit lemah. Yang ketiga yaitu larutan non-elektrolit. Apa itu? Yaitu larutan yang buruk dalam mengantarkan listrik. Pada larutan ini tidak terjadi ionisasi, disosiasi ataupun penguraian senyawa. Jadi dia tidak mengalami ionisasi atau tidak mengalami penguraian, sehingga apa? Sehingga untuk derajat disosiasinya itu bernilai 0. Karena dia tidak bisa menghasilkan ion-ion dalam air, maka larutan ini juga tidak bisa memancarkan listrik karena tidak ada ion-ionnya ya. Contohnya apa? Yaitu larutan gula. Nah, untuk menguji larutan elektrolit ini kita bisa melakukan percobaan. Ini adalah skemanya. Di mana nih peralatan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah larutannya. Nah, nanti larutannya akan kita uji menggunakan. Yang kedua ini adalah elektroda atau bisa digantikan dengan paku. Yang ketiga yaitu kabel yang nanti dihubungkan ke elektroda atau paku tadi. Yang keempat yaitu lampu. Nah, ini lampu, biasa lampu senter. Yang kelima yaitu baterai yang digunakan sebagai sumber arus. Jadi ini kita hubungkan seperti ini rangkaiannya. Nah, nanti kita uji larutannya ini. Termasuk larutan elektrolit yang mana dia? Apakah elektrolit kuat, elektrolit lemah, ataupun non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar ketika larutan elektrolit kuat diuji. Kita bisa lihat ya, jadi nanti hasil pengujiannya itu lampu yang digunakan tadi itu akan menyala terang. Artinya terjadi aliran listrik yang sangat baik.
lampu menyala terang, dan di bagian elektroda yang dekat batangan tadi ataupun paku, di sini kita lihat batangan hitam ini, itu akan menghasilkan banyak gelembung gas. Jadi ciri-cirinya ada dua, yaitu lampunya menyala terang dan banyak gelembung gas di sekitar elektroda. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Nah, bagaimana hasil pengujiannya? Yaitu bisa kita lihat di sini lampunya akan menyala redup ataupun padam. Nah, gelembung gasnya itu banyak. Jadi kalau misalnya gelembung gasnya banyak tapi lampunya redup, itu termasuk elektrolit lemah. Ataupun kalau misalnya nanti gelembung gasnya sedikit dan lampunya padam, itu juga termasuk elektrolit lemah. Jadi elektrolit lemah ini ada dua. Bisa redup, gasnya banyak tapi redup, ataupun gasnya sedikit, di sini lampunya padam. Selagi masih ada gas, dia berarti dikatakan dia elektrolit lemah. Nah, yang ketiga adalah larutan non elektrolit, yaitu larutan yang tidak bisa menghasilkan listrik. Jadi kita bisa lihat di sini, ketika dihubungkan seperti ini, lampunya padam dan tidak ada gelembung gas sama sekali. Artinya di sini larutan yang kita gunakan adalah larutan yang bersifat non elektrolit, yaitu tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, adapun untuk video percobaan nanti akan Bapak sampaikan di GC, akan Bapak sertakan linknya. Terima kasih untuk telah memperhatikan materi hari ini. Assalamualaikum.